Hai teman-teman, apa kabar kalian? Nah, ketemu lagi bersama kami di modul 1, yakni asidimetri dan alkalimetri. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bakalan dibimbing oleh asisten-asisten. Nah, perkenalkan, nama saya Nita Sonia Sipayung dari angkatan 19. Ya, dan saya Arki Sidauruk dari angkatan 2019. Saya Mentari dari angkatan 2018. Selamat belajar. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan melakukan percobaan tentang asidimetri dan alkalimetri. Nah, seperti asistensi kemarin, kita sudah membahas apa-apa saja nih yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, di modul 1 ini kita akan melakukan 3 percobaan, yakni yang pertama untuk menentukan kadar Na2CO3 di dalam soda. Nah, yang kedua ada penetapan kadar asam asetat di dalam cuka pasaran. Dan yang ketiga, menganalisis tablet antacid di dalam produk-produk farmaka. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan teman saya bahwasanya hari ini kita akan mengerjakan modul 1 asidimetri dan alkalimetri. Jadi di sini saya mau menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan selama praktikum modul 1 ini. Jadi alat pertama yang kita gunakan mungkin kita akan saya jelaskan untuk bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya itu yang pertama, untuk acara pertama itu kita ada soda. Kemudian untuk acara kedua kita akan pakai cuka. Ini cuka pasaran ya. Mungkin teman-teman juga sering lihat. Kemudian untuk yang acara ketiga kita akan menggunakan obat antacid. Di sini kita pakai 2 teman-teman. Ada Promah sama polisilen. Tuh. Itu untuk bahannya. Kemudian untuk indikator dan larutan-larutan yang kita pakai, indikator kita ada 2. Yang pertama ada methyl orange dan yang kedua kita punya phenolphthalein atau PP. Kemudian yang lainnya kita juga masih punya HCl 0,1N dan juga NaOH 0,1N gitu. Kemudian untuk alat yang kita gunakan di sini ada agak-agak banyak. Di sini kita punya Erlenmeyer, beberapa Erlenmeyer di sini. Ini ya, yang begini Erlenmeyer. Kemudian kita juga punya glass beaker. Kita pakai glass beaker, kemudian kita pakai labu takar. Di sini kita pakai yang 250 ml dan 100 ml. Nih. Kemudian juga ada corong. Ada pro pipet. Ini digunakan buat pakai pipet nanti buat masukin atau ngambil larutan. Kemudian di sini juga kita punya pipet gondok. Kita pakai yang 25 ml. Kayak gini. Nah, terus selanjutnya ada sendok buat menimbang soda nanti. Kemudian ada pipet ukur, pipet tetes biasa, pipet tetes. Maaf, kemudian ini ada kaca pengaduk buat mengaduk nanti. Kemudian nanti di sini ada mortar sama pestle. Ini buat menggerus obat tadi. Kemudian kita juga pakai ini Aquades. Kemudian untuk titrasinya kita pakai buret dan statif. Seperti itu. Jadi mungkin semuanya sudah dijelaskan. Berikut tadi merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan selama praktikum kali ini. Nah, di acara pertama ini kita akan melakukan penetapan kadar Na2CO3 yang terkandung di dalam soda melalui titrasi. Nah, Na2CO3 itu sendiri merupakan garam natrium. Di sini bahan yang bakalan kita pakai adalah soda pastinya. Dan larutan standar yang akan kita gunakan ialah menggunakan larutan HCl. Dan indikator yang akan kita gunakan ialah larutan MO atau methyl orange. Nah, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Nah, yang pertama kita timbang dulu soda di timbangan analitik sampai mencapai 3,6 gram. Setelah ditimbang,
Kemudian kita tuangkan sodanya ke dalam labu takar yang berukuran 250 ml. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan timbangan analitik untuk mengukur soda yang akan kita gunakan. Nah, sebelum itu kita kan punya tabung beker di sini, sehingga supaya tabung bekernya itu tidak terhitung oleh timbangan analitik, maka kita harus melakukan zeroin dulu. Nah, setelah sudah dizerokan, maka kita bisa menimbangnya dengan cara mengambil sodanya dengan menggunakan sendok. Yang kita butuhkan adalah 3,6 gram. Masukkan secara perlahan dengan cara menekan. Oke teman-teman, di sini tadi kita sudah nimbang pakai timbangan analitik. Kita dapatkan 3,6 gram soda. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan soda ini ke dalam labu takar. Kita pakai yang 250 ml. Tapi sebelumnya untuk memasukkannya, agar kita memastikan semuanya 3,6 gram ini bisa masuk sana, kita larutkan dulu larutan sodanya menggunakan sedikit air, sedikit aquades. Dikit aja. Kemudian kita aduk pakai kaca pengaduk. Ya, gunanya ini biar larut, supaya nanti kalau dipindahin ke labu takar, itu tidak ada yang tersisa dalam gelas beker, seperti itu. Ini opsional aja ya teman-teman, isian airnya mau berapa. Oke, kalau udah bisa dimasukkan ke labu takar. Ini enggak usah nih. Seperti itu. Masukkan ke labu takar. Enggak apa-apa, enggak usah. Masukkan aja pelan-pelan. Nah, kan ini masih ada yang sisa kan teman-teman. Lakuin hal yang sama supaya semuanya bisa masuk. Masukkan sampai benar-benar nggak ada lagi. Terus oke, kalau udah sekiranya bersih, bentar, masih ada teman-teman. Masih ada. Ini terus ya, pokoknya jangan sampai ada tersisa kalau bisa. Karena biar ukurannya pas. Oke, kalau udah. Kemudian kita tutup. Oh, iya, maaf sebelumnya. Kita tambahin dulu pakai air sampai sampai airnya penuh sampai ke batasan ini, 250 ml. Mungkin teman-teman bisa lihat yang ada garisnya hitam. Nah, di situ kita tambahin dulu. Caranya pakai, bisa langsung ini juga bisa. Ya, ini udah penuh kan teman-teman, udah sampai batasnya. Jadi cara mengukur batas itu tuh cekungannya itu yang disesuaikan dengan garisnya. Jadi kalau secara pinggir-pinggirnya itu dia melebihi batasnya dikit, melebihi garisnya dikit. Jadi yang diukur tuh pastikan cekungannya itu sejajar sama garis batasnya, seperti itu. Kemudian karena ini udah selesai, udah dikasih air, kita tutup. Kemudian kita homogenkan atau dikocok. Cuman kalau menggunakan labu takar, cara mengocoknya itu seperti ini. Pelan aja. Lagi sampai dia terhomogen. Jadi jangan digini-gini ya teman-teman. Kalau pakai labu takar itu cukup dihomogenkannya seperti ini.
Oke, kalau udah dirasa udah cukup homogen, udah cukup tercampur, terlarut, kita ambil pipet gondok sama propipet. Nah, ini cara makainya. Ini ada bolong gitu ya, lubang gitu. Ini juga, ini dimasukin aja. Dimasukkan aja biasa aja. Tapi nggak usah terlalu keras. Yang penting kencang, pelan-pelan begitu. Nah, kalau dirasa udah kuat, udah kencang, ini dibuka, terus siapkan Erlenmeyer. Kalian boleh pakai yang 100 ml atau 125, boleh, cuman saya sekarang pakai yang 100 ml. Ini dibuka dulu. Kemudian ini diambil. Cara ngambilnya teman-teman, ini di yang setengah lingkaran ini bisa kalian putar ke bawah, begini, untuk mengambil larutan. Nah, untuk mengeluarkannya, itu kita bisa pencet ini tuh bisa dipencet ya, ini untuk mengeluarkannya. Nah, untuk nanti yang tersisanya terakhir kalau udah semua keluar, ini bisa ditekan begitu. Oke, langsung saja kita ambil 25 nya itu berarti sampai batasannya ini teman-teman. Gimana lagi nih, kalau teman-teman bisa lihat ada garis coklat orange begitu. Kalau udah kita ambil, masukin aja, nggak usah takut. Terus kita isi. Nah, jadi kurang lebih begini. Sama kayak tadi, sampai ukurannya itu, cekungannya itu ada di garisnya teman-teman. Kalau udah kita taruh di Erlenmeyer. Cara melepaskannya kayak tadi, pakai ini, lepasin terus gitu. Oke, udah, ini bisa ditekan. Dah. Oke, jadi kita tadi udah dapat 25 ml larutan soda yang sudah kita larutkan dengan tadi air Aquades. Kemudian sebelum kita melakukan titrasi, kita beri dulu indikator menggunakan methyl orange sebanyak 2 tetes. Cara menggunakannya sama, ini ditekan dulu, kemudian dimasukkan, baru dilepas. Mungkin teman-teman udah ada yang beberapa yang udah bisa ya, karena di SMA biasanya udah sering dipakai. Kemudian ditetes saja 2 tetes. Oke, cukup. Udah, kita singkirin dulu. Kemudian sedikit diaduk. Goyang-goyang aja, pelan-pelan aja, yang penting dia udah tercampur. Oke, kira-kira begini. Kalau sudah, kita taruh dulu. Kemudian kita akan memulai titrasi teman-teman. Titrasi menggunakan buret dan statif ini. Tapi sebelumnya kita ambil dulu larutan standar yang mau kita pakai. Ini kita pakai larutan standar HCl. Jadi untuk ini pertama-tama kita ambil corongnya dulu, supaya nggak tumpah-tumpah. Pasang. Ya, untuk memulai titrasi kita menggunakan larutan baku HCl 0,1, larutan standar HCl 0,1 N. Nah, kemudian kita masukin aja ke buretnya pelan-pelan karena ini asam kuat. Oke. Nah, teman-teman,
perlu diperhatikan supaya ini tuh hasilnya bisa bagus atau sesuai dengan takaran di buret. Ini dikeluarin dulu ya, biar penuh, biar bawahnya ini penuh. Dibuka, kalau udah cukup ditutup. Kemudian kita isi sampai ini 0, kita tambahin lagi. Oke. Oke, kalau udah kita singkirin dulu, nanti bisa dimasukin lagi. Terus kita mulai titrasi. Tapi sebelumnya diingat teman-teman, ini warnanya begini ya, harus diingat-ingat supaya nanti kita tahu yang kita harapkan warnanya berubah menjadi merah gitu. Jadi nanti diperhatikan, perlu diperhatikan ininya kita nanti dia sampai berapa, dia menghabiskan berapa mili. Sebelum dititrasi warnanya masih berwarna kuning. Kemudian kita akan melakukan titrasi sampai warnanya berubah menjadi merah. Nah, teman-teman pada saat mentitrasi usahakan dia itu berupa tetesan ya teman-teman. Kemudian Erlenmeyernya harus sambil digoyang atau dikocok supaya kita bisa melihat di titik mana dia berubah warna. Nah teman-teman, tadi sudah habis sampai 50 mili. Kemudian kita tambah lagi sampai benar-benar warnanya itu berubah menjadi merah. Nah, di sini teman-teman warnanya sudah berubah menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa larutan ini sudah bersifat asam. Nah, yang perlu teman-teman sekalian perhatikan ialah volume daripada si HCl untuk mentitrasi larutan soda tadi. Kemudian yang diperhatikan lagi ialah perubahan warna sebelum dititrasi dan sesudah dititrasi. Teman-teman, setelah kita mengetahui jumlah volume HCl untuk mentitrasi larutan tadi, makanya kita bakalan bisa mencari kadarnya sendiri. Teman-teman bisa mencarinya dengan rumus yang sudah ada di modul ya. Kalau teman-teman tidak ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada kakak-kakak asisten. Terima kasih. Nah, di acara 2 ini kita bakal menghitung kadar asetat yang ada pada asam cuka yang ada di pasaran. Nah, di sini kita menggunakan bahan yang pastinya ada cuka pasaran, terus ada larutan standar kita NaOH 0,1 molar, dan menggunakan indikator PP atau phenolphthalein. Nah, yang pertama kita lakuin adalah mengambil cukanya sebanyak 5 mili. Lalu kita masukkan ke labu ukur 100 mili.
Nah, kemudian kita tambahkan aquades hingga ke garis batas yang ada pada labu ukur. Nah, kemudian kita homogenkan dengan digini-giniin, dikocok, tapi pelan-pelan aja. Nah, kemudian kita ambil sebanyak 10 ml. Kemudian kita tambahkan indikator PP sebanyak 10 tetes. Kemudian kita homogenkan, lalu kita titrasi. Kemudian kita akan memulai titrasinya. Nah, larutan baku yang mau kita pakai atau larutan standar yang kita pakai adalah NaOH 0,1N. Jadi sebelumnya kita taruh dulu deh di buret. Terus kita aduk. Pakai corong ya teman-teman, biar nggak tumpah-tumpah. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai, ini tuh masih kosong, jadi ini harus dipenuhin dulu. Caranya sama kayak yang tadi di acara 1, kita buka dulu. Dikit aja buka. Nah, kita tambahin lagi. Sampai di 0, batasannya 0. Oke. Kalau sudah, pakai ini tadi. Kalau sudah, pakai tadi yang larutan yang udah kita buat, kita ambil 25 ml dari larutan asam cuka yang sudah diencerkan pakai apa namanya, aquades. Terus kita kasih indikator, kita mulai titrasinya. Sebenarnya dibenerin dulu. Oke. Nah, ketika titrasi itu yang paling penting tetap harus digoyang-goyang ya teman-teman. Ini dinyalain. Ini warnanya bening ya teman-teman, bening. Ya, jadi ini teman-teman udah mulai berubah warna. Cukup ya. Ya, bisa dilihat. Ini jadi pink. Kelihatan. Ya, jadi warnanya begitu. Nah, itu tadi kita pakai segini ya. Itu penting buat apa namanya? Lembar. Ya, buat lembar kerja kalian nanti, buat pembahasannya kayak gimana, buat perhitungannya. Nah, oke teman-teman, tadi proses titrasi kita buat mencari
asam asetat, kandungan asam asetat di cuka. Kemudian tadi teman-teman juga udah lihat berapa titras yang kita gunakan. Jadi bisa dihitung berapa kadar asam asetatnya. Nanti rumusnya bisa lihat di modul, dan selamat belajar. Jangan lupa kalau nggak tahu bisa tanya ke asistennya.